Ferit dan Aisyah bertengkar hebat. Aisyah merasa Ferit belum bisa lepas dari Hande sepenuhnya. Dia merasa hanya dibuat mainan oleh Ferit. Oleh karenanya, Aisyah meminta cerai pada Ferit. Jelas Ferit tidak terima dengan tuduhan Aisyah karena kenyataannya tidak ada hubungan asmara lagi antara dirinya dan Hande. Justru di pikiran Ferit, Aisyah lah yang mempermainkannya. Aisyah terkesan cuek pada Ferit karena di hatinya ada Baha. Mendengar tuduhan Ferit ini, sontak Aisyah meledak amarahnya. Pertengkaran rumah tangga Ferit ini ternyata menyulut pertengkaran pada rumah tangga Sinan. Lehman serasa menemukan kesempatan untuk meluapkan kekecewaannya pada Sinan. Kekecewaan betapa lemahnya Sinan selama ini hingga tidak berani untuk menuntut haknya sebagai anak. Melihat pertengkaran pada rumah tangga kedua putranya, Azari turut bersedih. Dia merasa gagal mendidik anak-anaknya hingga istri-istri mereka berani murka pada mereka sebagai suami. Ferit duduk termenung di kursi beranda. Tiba-tiba, Fedia menghampirinya. Beberapa nasihat dia berikan untuk Ferit, termasuk permintaannya agar tidak berbuat sesuatu yang buruk pada Aisyah. Sebelum melangkah pergi, Fedia meletakkan sebuah flash disk di atas meja. Flash disk pemberian Hande untuk Aisyah. Penasaran dengan isi flash disk itu, Ferit pun membukanya. Betapa kagetnya ketika dilihatnya ada kumpulan foto kebersamaannya dengan Hande sewaktu mereka pacaran. Kini dia bisa memahami kenapa Aisyah begitu marah. Keesokan harinya, ketika Ferit terbangun, dilihatnya Aisyah sudah tidak ada di tempatnya. Takut kalau Aisyah kabur, Ferit pun segera mencarinya. Ternyata Aisyah sedang bermain bola bersama bocil-bocil sekitar rumah. Terlihat Aisyah sudah kembali dengan keceriaannya. Melihat ini, Ferit turut bahagia dan dia pun memberanikan diri untuk mengajak Aisyah ke pesta reuni teman-temannya. Awalnya Aisyah menolak, tapi karena dipaksa Ferit, ia pun tak kuasa menolak lagi. Tak lama berselang, Aisyah ditelepon oleh Seda, memberitahukan bahwa Baha berhasil kabur dari penjara. Ya, Baha melarikan diri. Dan ternyata orang yang membantu pelariannya tak lain adalah Hande. Ferit tiba di perusahaan bersamaan dengan tibanya Yaman. Yaman berusaha untuk menyombongkan apa yang dipunyanya saat ini pada Ferit. Tapi Ferit menanggapinya dengan santai. Sebaliknya, justru Yaman yang malah tersulut emosinya karena sikap santai Ferit. Di kejauhan, Adnan melihat pertengkaran antara Ferit dan Yaman ini. Ada apa? Pikirnya. Di acara rapat perusahaan, lagi-lagi Ferit dibuat kesal oleh perilaku Yaman. Ferit menemukan adanya kecurangan yang dilakukan Hussein pada proyek pembangunan hotel yang sedang mereka kerjakan. Yaman sebagai CEO perusahaan bukannya menyelidiki, malah membela Hussein. Dan lagi-lagi menyerang Ferit. Sayangnya, Adnan juga terlalu percaya pada Yaman. Dari sini, Ferit baru menyadari bahwa tindakannya memilih Yaman sebagai CEO perusahaan adalah kesalahan besar. Tapi mau diapakan lagi? Ayahnya sendiri juga tidak mempercayai kata-katanya. Harapannya siapa lagi kalau bukan kakak kandungnya sendiri, Sinan, yang pada waktu pemilihan CEO tidak dipilihnya. Ferit menemui kakaknya di pabrik. Tentu saja Sinan menolak untuk berbicara dengannya. Dia masih sakit hati pada Ferit. Karena terus ditolak, akhirnya Ferit berkata jujur bahwa orang yang berselingkuh dengan Hande adalah Yaman. Mendengar pengakuan Ferit ini, Sinan kaget. Bagaimana bisa Ferit mendukung orang yang berkhianat padanya? Apakah ini cuma permainan saja? Menganggap kesalahan Yaman hanya angin lalu saja? Sungguh Sinan tidak bisa memahami jalan pikiran Ferit. Namun dari sini, hati Sinan mulai luluh. Hubungan kakak beradik antara Ferit dan Sinan bisa kembali akur.
Sementara itu, Yaman terus berusaha untuk mendapatkan hati Betul. Padahal kenyataannya dia masih terobsesi pada Hande. Lalu, apa tujuannya mendekati Betul? Di malam hari, di kediaman Hande, terlihat di depan kaca, Hande sudah tampil cantik dengan gaun merahnya. Hande hendak pergi ke acara reuni teman kuliahnya, tapi ibunya terus-menerus membujuknya agar dia mengurungkan niatnya. Hadir di acara tersebut berarti kemungkinan besar akan berjumpa dengan Ferit. Itulah yang tidak diinginkan oleh ibunya Hande, Zumrud. Semakin sering bertemu Ferit, semakin sulit Hande untuk bisa melepaskannya. Itulah yang tidak diinginkan oleh Zumrud. Tapi Hande tetaplah Hande. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya. Sementara itu, di kediaman Sancakzadeh, Adnan dan Azadeh sangat bahagia melihat kedua putranya sudah bisa akur kembali. Hal inilah yang mempengaruhi mood Azadeh hingga ketika dilihatnya Aisyah tampil anggun dengan gaun hitamnya untuk menemani suaminya pada acara reuni, Azadeh rela memberikan kalung mutiara untuk menambah cantik penampilan seorang Aisyah. Sungguh sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh Azadeh. Di tempat pesta, Hande seperti biasa dengan percaya diri memasuki aula pesta, menyapa satu demi satu teman-teman yang dikenalnya, kemudian duduk sendiri di depan bar sambil menikmati minuman. Tak berapa lama, datanglah Yaman bersama pasangan barunya, Betul. Mereka juga tak lupa menyapa satu demi satu teman-teman mereka, termasuk Hande. Yah, Hande sedikit kaget dengan kebersamaan Yaman dan Betul. Tapi kali ini dia tidak terlalu ambil pusing. Aisyah terlihat tegang ketika akan memasuki ruangan pesta. Melihat ini, Farid berusaha menenangkannya dengan menggandeng tangannya. Begitu memasuki ruangan, Farid dengan wajah ramahnya menyapa satu persatu teman-temannya. Wajah asing Aisyah dan berita pernikahannya yang fenomenal cukup bisa menarik perhatian teman-teman Farid untuk melihat lebih dekat dan berkenalan dengan Aisyah. Hande yang sudah dalam keadaan setengah mabuk hanya melihat dari kejauhan. Farid menyadari keberadaan Hande, tapi tak ada keinginan untuk menyapanya atau meliriknya. Seorang teman pria memberitahu Hande bahwa semua sudah siap. Apa itu? Tiba-tiba seseorang memutar video lama ketika semuanya masih di bangku kuliah, yang isinya adalah janji setia Farid pada Hande. Cukup mengejutkan terutama bagi Farid. Dia meminta agar video itu segera dimatikan. Dia mengajak Aisyah untuk meninggalkan pesta itu, tapi Aisyah tetap tidak beranjak, seolah dia hendak menantang Hande. Di lain pihak, tanpa merasa bersalah sama sekali, bahkan justru merasa menjadi korban, Hande berpura-pura menangis dan bersedih meminta video itu dimatikan juga. Kemudian, dia menyanyikan satu lagu sedih yang cukup bikin wajah Aisyah cemberut, tapi lagi-lagi dia masih bisa menahan emosinya. Setelah menyanyikan lagu, karena tetap tidak mendapat tanggapan Farid, Hande pun nekat hendak membuat sebuah pengakuan di depan umum. Melihat gelagat yang tidak baik dari Hande ini, Yaman segera memintanya menghentikan aksinya. Tapi Hande tidak menggubrisnya. Mendengar Hande akan mengungkapkan aibnya sendiri, Farid segera bergegas ke panggung, meraih tangan Hande dan menuntunnya dengan lembut dan mengajaknya turun panggung. Yaman melihat ini, lagi-lagi kembali terbakar api cemburu. Dia bergegas meninggalkan pesta tanpa memperdulikan Betul. Sementara itu, Hande merasa triknya berhasil, lekas memanfaatkan kesempatan ini untuk semakin menarik perhatian Farid.
Aise yang melihat kemesraan antara Ferit dan Hande langsung di depan matanya terbakar api cemburu. Kali ini dia sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia bergegas meninggalkan pesta tanpa memperdulikan panggilan Ferit. Melihat ini, Ferit bergegas menyusul Aise. Aise marah, merobek surat kontrak perjanjian nikah mereka, dan tanpa sadar, dia juga mengakui bahwa dia cemburu pada Hande. Dia tidak tahan melihat kebersamaan Ferit dengan Hande di hotel dan juga di pesta malam ini. Aise berlari masuk ke sebuah taksi, pergi begitu saja tanpa menghiraukan panggilan Ferit. Ferit dengan sekuat tenaga mengejar taksi yang ditumpangi Aise. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang mengitari sebuah taksi yang mengalami kecelakaan. Ferit kaget karena taksi itu adalah taksi yang ditumpangi Aise tadi. Dia mencari-cari keberadaan Aise. Dia semakin khawatir karena dia tidak kunjung menemukannya. Ferit? Tiba-tiba, seseorang memanggil nama Ferit dan ternyata itu adalah Aise. Ferit sangat bahagia dan lega melihat Aise tidak ikut terlibat dalam kecelakaan itu. Ferit memeluk dengan erat Aise seolah-olah dia tidak ingin melepaskannya lagi. Begitu juga dengan Aise, dia sambut pelukan hangat dari Ferit dan dia terkesan tidak ingin melepaskannya. Dari peristiwa ini, Aise dan Ferit baru menyadari bahwa di dalam benak mereka telah tumbuh perasaan saling memiliki, saling menyayangi yang tidak bisa mereka kendalikan lagi. Mereka bahagia mengetahui satu sama lain telah tumbuh perasaan itu. Pagi harinya, Ferit menelepon Aise agar segera datang ke pondok. Ferit tengah menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk mereka berdua, untuk merayakan awal hubungan mereka yang baru. Aise tentu saja mengiyakan undangan Ferit ini. Dia berdandan dengan sangat cantik dengan mengenakan gaun putih. Dengan penuh keceriaan, Aise bergegas meninggalkan istana Sancakzade. Tapi baru beberapa langkah saja, seseorang memanggil namanya, dan itu adalah Baha. Aise sangat terkejut, terlebih Baha langsung terkapar pingsan karena luka di perutnya. Lalu, apa yang akan dilakukan Aise? Apakah dia akan menolong Baha? Atau terus pergi memenuhi undangan Ferit? Saksikan kelanjutan drama Kap Erasi hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Wassalamualaikum, bye-bye.